Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita diberikan kesempatan lagi untuk kita melayani Tuhan, amin. Dan hari ini kita memperingati akan kematian Tuhan. Tetapi bukan setiap tahun Tuhan Yesus mati ya, tidak. Tetapi kita memperingati 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus sudah berkorban bagi kehidupan kita semua. Dan kita sudah dibaharui, kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Puji Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mulaikan ibadah kita. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Tak terukur kasih-Mu Yesus, tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Amin Tuhan, amin Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Amin Tuhan, tak terukur kasih-Mu Yesus bagi kami. Terima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu Yesus. Amin. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, amin, amin. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, amin Yesus, amin. Dipuji, haleluya Yesus, haleluya Yesus, amin. Haleluya Yesus, layaklah Kau Tuhan, amin. Kami datang menyembah-Mu Yesus, kami datang memuji Engkau, amin. Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagi-Mu Yesus. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, Yesus Tuhan, amin, amin Yesus. Dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah. Dengan segenap jiwa ragaku. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami berterima kasih Tuhan. Karena Engkau begitu mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Engkau yang rela Tuhan Yesus menyerahkan nyawa-Mu Tuhan. Untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Menyelamatkan kami ya Tuhan.
mengangkat kami dari lumpur dosa dan membersihkan kami ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan, untuk pengorbanan-Mu Tuhan buat kami semua ya Tuhan Yesus. Dan pada sore hari ini Tuhan, kami kembali lagi Tuhan diberi kesempatan untuk memperingati kematian-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Dan kami ingin mempergunakan kesempatan ini Tuhan Yesus dengan sebaik-baiknya Tuhan Yesus untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus, melayani Engkau, meninggikan Engkau ya Tuhan. Bahkan kami mau Tuhan Yesus mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan, memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk kami terus dapat bersuka cita Tuhan, membesarkan Engkau Tuhan, memberikan kami kekuatan untuk mendengar yang baik Tuhan, pengertian akan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan yang memimpin ibadah ini Tuhan, dari awal sampai dengan akhirnya Tuhan. Bahkan Tuhanlah yang memberkati ibadah ini Tuhan Yesus. Sehingga kami pulang mendapatkan berkat rohani. Sehingga kami pulang Tuhan mendapatkan sukacita rohani Tuhan. Kekuatan yang baru. Ada firman-Mu yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Ada firman-Mu menjadi penghiburan buat kami ya Tuhan Yesus. Tuhan yang mengurapi pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang melayani pada sore hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita akan sama-sama menyembah Tuhan di sore hari ini. Kita berterima kasih buat setiap pengorbanan Tuhan. Ku berterima kasih padamu Yesus. Kasih padamu Yesus, buat cinta-Mu yang besar bagiku. Kau datang ke dunia untuk memberiku keselamatan dan hidup yang baru. Berterima kasih padamu Yesus, buat cinta-Mu yang besar bagiku. Kau datang ke dunia untuk memberiku keselamatan dan hidup yang baru. Sekarang ku jadi milik-Mu, karena Kau telah tersalib bagiku. Amin. Kami berterima kasih Tuhan buat setiap pengorbanan-Mu bagi kami. Haleluya Yesus. Ku berterima kasih padamu Yesus, buat cinta-Mu yang besar bagiku. Kau datang ke dunia untuk memberiku keselamatan dan hidup yang baru. Yesus, Kau menebusku dari semua
Puji Tuhan, kita sudah menjadi milik Tuhan, amin. Puji Tuhan, mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau berglori bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Tuhan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Amin Yesus, amin. Amin Tuhan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Tuhan. Hosana, Hosana, Hosana. Puji Tuhan, biar kehidupan kita seru terus memuji Tuhan, amin. Haleluya, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit menyelamatkan kehidupan kita semua. Kita nyanyikan pujian ini, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Dia mati bagiku,
amin. Haleluya, kita sudah dimenangkan. Haleluya, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin, amin. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Puji Tuhan, kita lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk.
di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Darahnya mengalir, membasuh dosa, membukakan jalan kepada Allah. Jalan Via Dolorosa, jalan penderitaan, Yesus Kristus domba Allah disalib. Dia memilih disalib bukti kasih pada kita. Karena kita, Dia serahkan dirinya di Kalvari. Puji Tuhan, Tuhan memberkati puji-pujian dari pemuda remaja. Kita akan menjalankan persembahan. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini
tenangkan hatimu. Si Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Yesus telah mati bagiku. Yesus telah mati bagiku, Dialah
Yesus, ini sungguh benar Tuhan, bahwa kuasa-Mu memulihkan kami Tuhan Yesus. Kalau kami mengingat Tuhan, hidup kami yang lama, di mana Tuhan kami sudah pasti menuju kepada kebinasaan. Engkau Tuhan Yesus yang hadir ke dalam dunia ini. Engkau yang mati di atas kayu salib, dan darah-Mu Tuhan Yesus yang menguduskan kami, mengampuni segala dosa-dosa kami, memulihkan kami, bahkan Tuhan Yesus bilur-bilur-Mu itu yang menyembuhkan sakit-sakit kami. Kami percaya Tuhan pada sore hari ini, kalau kami hadir di tempat ini, itu pun karena kemurahan-Mu Tuhan Yesus bagi kami semua. Dan kami sangat bersyukur Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena kami berkesempatan untuk memuji membesarkan nama-Mu, Allah yang layak dipuji, Allah yang layak ditinggikan, yang sudah menyelamatkan kami semua. Dan pada sore hari ini Tuhan Yesus, itulah yang kami peringati, itulah ya Tuhan Yesus yang kami lakukan pada sore hari ini. Kalau sebentar Tuhan, kami juga akan mendengarkan firman-Mu, firman yang berkuasa untuk menuntun kami, firman yang berkuasa untuk menerangi jalan hidup kami. Tuhan berbicara kepada kami semua. Kami mau buka hati kami, telinga kami, pikiran kami arahkan kepadamu, Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang memberi hikmat bagi kami sehingga kami mengerti betul apa yang disampaikan kepada kami semua. Dan firman yang berkuasa itu yang akan menolong kami melangkah Tuhan Yesus di hari-hari di depan kami dengan pasti Tuhan, karena kami percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami duduk dengan diam Tuhan, berbicara kepada kami semua. Di dalam nama-Mu yaitu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Saudara-saudara, pada sore hari ini kita memperingati penebusan dosa dalam kehidupan manusia, sejarah terbesar bagi kita. Oleh darah Kristus, oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia yang seharusnya tidak menderita, yang seharusnya Dia mempertahankan kemuliaannya karena Dia adalah Allah, tetapi saudara-saudara, Dia rela mati bagi kita. Dan kita akan melihat bagaimana semasa hidup Tuhan Yesus Kristus, Dia memang mengajak, sebenarnya Dia memperkenalkan dan mengajak orang-orang yang ada pada zamannya untuk menuju kepada keselamatan. Dan kalau kita membuka ajaran daripada Rasul Yakobus, saudara-saudara, kita membuka di dalam Yakobus 5 ayat yang ke-20. Surat Yakobus 5 ayat yang ke-20. Yakobus 5 ayat yang ke-20. Surat Yakobus mengatakan, atau Rasul Yakobus mengatakan dalam suratnya, demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, Ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Kata menutupi banyak dosa di sini sebenarnya saudara-saudara lebih tepatnya kalau kita memaknai, kalau kita membaca dengan menghapus. Sebab saudara-saudara memang karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib menebus dosa daripada manusia. Bukan berarti lalu sejak Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib, Dia mati tetapi tidak tinggal mati. Dia bangkit menunjukkan kekuasaannya, menunjukkan kemuliaannya, saudara-saudara. Bukan berarti setelah itu lalu kita tidak bisa berdosa lagi. Tidak ada manusia yang tidak bisa berbuat dosa selama kita masih tinggal di dunia ini. Tetapi saudara-saudara, keselamatan yang seharusnya sudah hilang dari kehidupan manusia, yang seharusnya tidak ada lagi, yang tidak bisa kita peroleh. Sebab memang tidak ada hak bagi manusia untuk bisa berada di sorga yang mulia.
Sedangkan kita terlahir dari orang tua kita, bukan saya mengatakan bahwa orang tua kita adalah orang yang berdosa. Tetapi kita memang adalah keturunan, turun-temurun sejak Adam dan Hawa, manusia yang sudah berdosa. Cacat secara kesempurnaannya Allah. Ada manusia yang melakukan dosa ini dan itu, ada orang-orang yang hidupnya begini dan begitu, banyak hal. Sehingga saudara-saudara kita bisa melihat sebenarnya karya keselamatan yang Tuhan Yesus berikan di dalam kehidupan kita adalah anugerah yang seharusnya kita tidak bisa peroleh. Yang dijelaskan oleh Rasul Yakobus dalam surat yang sudah kita baca, dikatakan bahwa siapa yang membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, artinya membuat orang dosa jadi bertobat. Pertama kali saudara-saudara yang terbesar yang ditunjukkan di dalam Alkitab yang ada adalah apa yang diperbuat oleh Tuhan Yesus. Dia menebus seluruh manusia, bukan hanya pada zamannya saudara-saudara, tetapi sampai kita sekarang. Itulah sebabnya kita memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus pada hari Minggu nanti sebagai rangkaian daripada hari raya Paskah yang kita kenal. Sebab kalau Paskah berbicara, kita mungkin ada orang-orang yang lebih berat kepada ibadah atau perayaan memperingati kematian daripada Tuhan Yesus. Ada juga mungkin yang lebih berat, yang penting kan kebangkitannya Tuhan Yesus, menunjukkan bahwa dia bangkit. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus adalah satu rangkaian yang tidak dapat dipisah. Sebagai satu hari raya Paskah yang kita kenal, yaitu penebusan. Dan bukan saja kita ditebus dosanya, dosa manusia, bukan saja ditebus oleh kematian darah Yesus yang tercurah, tetapi kemudian kita hidup dalam hidup yang baru, yang akan kita rayakan pada ibadah hari Minggu nanti, kebangkitan Tuhan Yesus. Sebab orang yang sudah ditebus dosanya tapi tidak hidup dalam kehidupan yang baru, tidak hidup dalam pertobatan, percuma saudara-saudara. Seperti pepatah ada yang mengatakan kalau babi dimandikan, mau dimandiin bersih kayak apa, pasti balik lagi ke kubangan. Nggak ada gunanya. Tetapi kita diajarkan oleh perbuatan daripada Kristus tidak demikian. Sehingga kita harus memaknai ini secara utuh. Dan kalau kita melihat apa yang Tuhan Yesus lakukan, dia sudah memperkenalkan dan mengajak saudara-saudara, orang-orang percaya yang menjadi pengikut Yesus dan mau percaya serta mau mengikut Yesus pada zamannya untuk menerima keselamatan ini. Dengan cara apa dia tunjukkan? Pertama-tama kita melihat saudara-saudara di dalam Matius 21 ayat yang ke-14. Matius 21 ayat yang ke-14. Kitab Matius 21 ayat yang ke-14. Firman Tuhan demikian dalam Matius 21 ayat yang ke-14. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kepadanya di halaman bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Apa maknanya saudara-saudara kalimat di dalam ayat 14 ini? Kalau kita membaca ayat ini seperti ya biasa, hal yang lumrah saudara-saudara. Sebelum saya lebih jauh, kita melihat terlebih dahulu peraturan Yesus ini hidup dan ada melayani pada waktu itu saudara-saudara seperti tercatat di dalam kitab Matius yang baru saja kita baca, di mana orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu masih ada di tanah mereka pada penjajahan waktu itu adalah di bawah penjajahan bangsa Roma. Dan menurut adat istiadat orang Israel pada waktu itu, orang Yahudi pada waktu itu, terdapat di dalam Imamat 21, kita membuka Imamat 21 ayat 17 dan 18. Imamat 21 ayat 17
dan 18. Imamat 21 ayat 17 dan 18. Firman Tuhan demikian. Katakanlah kepada Harun demikian, setiap orang dari antara keturunanmu turun-temurun yang cacat tidak boleh datang mendekat untuk mempersembahkan santapan Allahnya. Sesungguhnya setiap orang yang cacat tidak boleh datang mendekat, orang buta, orang timpang, orang yang cacat mukanya, orang yang terlalu panjang anggota tubuhnya. Lalu kita sambung dengan ayat yang ke-23 dalam pasal yang sama. Ayat 23, hanya janganlah ia datang sampai ke tabir dan janganlah ia mendekati mezbah karena ia cacat, supaya jangan dilanggarnya kekudusan seluruh tempat kudusku, sebab akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Peraturan orang Yahudi, umat Tuhan pada waktu itu, saudara-saudara, ini berbicara sebelum karya salib Tuhan Yesus Kristus. Mereka harus mempersembahkan korban bakaran, penghapus dosa. Karena memang dosa manusia ini ya ada terus-menerus, saudara-saudara. Sehingga dari zaman dulu sampai zaman Tuhan Yesus ada, umat Tuhan harus mempersembahkan korban bakaran penghapus dosa. Lalu yang dapat masuk ke dalam kemah suci, pada waktu zaman Musa, saudara-saudara, Musa dan Harun, sudah ada kemah suci dalam bentuk yang portable. Nah, boleh dibilang begitu ya. Jadi bisa diangkut kemana-mana, sebab orang Israel belum menetap pada waktu itu. Sudah kita baca dalam Imamat 21 tadi, dengan ayat-ayat yang ada 17, 18, dan 23. Jelas Tuhan berfirman kepada Harun, kepada Musa, orang Israel, terutama orang-orang keturunan daripada Harun, orang-orang Lewi, yang tugasnya melayani di kemah suci, bait Allah, yaitu rumah Allah, yang kalau mau secara langsung, secara disamakan belak-belakan, zaman kita sekarang adalah rumah Tuhan, gereja ini, saudara-saudara, tempat kita beribadah. Tidak boleh ada orang yang cacat, yang sakit, yang apalagi tadi dikatakan. Loh kok Tuhan sebegitu, kalau bahasa gaulnya kita sekarang body shaming mungkin ya, saudara-saudara. Bayangin saudara-saudara, kalau orang yang bentuk tubuhnya tidak proporsional, tidak boleh datang ke gereja, saudara-saudara. Jangankan jemaat yang ada di tempat ini, saya nggak boleh, saudara-saudara. Wah, pendetanya kegendutan, nggak bisa. Pasti banyak penyakitnya tuh. Coba diperiksa dulu ke lab. Ya kan saudara-saudara. Nanti sakit ini, sakit itu. Ya puji Tuhan nggak ada ya saudara-saudara. Puji Tuhan ya. Tapi seperti itu. Mama saya, wah kakinya udah susah mau jalan. Udah nggak boleh. Belum lagi saudara-saudara ada jemaat-jemaat di gereja Tuhan yang sekarang ya memang karena kondisi fisik. Mau bilang apa? Ada yang cacat, ada yang punya penyakit. Tetapi pada zaman dulu saudara-saudara, bukan Tuhan mendiskriminasi sebagian orang atau yang kita kenal dengan bahasa modern sekarang body shaming, bukan seperti itu. Tetapi saudara-saudara, pada waktu itu memang orang-orang yang sakit, orang-orang yang cacat, dianggapnya itu karena berbuat atau perbuatan dosa yang mereka alami. Sehingga mereka menjadi sakit. Mereka menjadi cacat, tidak ada atau penuh dengan kekurangan. Bukan tidak ada kelebihan, tetapi penuh dengan kekurangan. Sehingga sebenarnya kalau kita membaca pada zaman Tuhan Yesus, ketika tadi kita kembali ke Matius 21 tadi, lalu ya Matius 21, lalu kita membaca terus saudara-saudara, orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama yang justru sebenarnya pemuka agama Yahudi pada zaman itu, mereka protes sama Tuhan Yesus. Ini gimana sih?
Kok orang-orang cacat ini nggak boleh, peraturannya nggak boleh. Kalau mau mempersembahkan korban, kalau mau ada keperluan ke bait Allah, nggak boleh langsung. Ini malah dengan jelas saudara-saudara dikatakan ayat 14, kalau kita kembali Matius 21 tadi saudara-saudara, datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kepadanya di halaman bait Allah itu dan disembuhkannya. Disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berlaku sebagai penyembuh orang-orang sakit yang ada pada waktu itu. Ada begitu banyak referensi saudara-saudara kisah di dalam perjanjian baru saja. Nggak usah jauh-jauh ke perjanjian lama. Tentang orang buta yang sejak lahir menjadi buta di dalam Yohanes 9. Murid-murid Tuhan Yesus karena mereka orang Yahudi semua. Dan tadi saya sudah katakan menurut ajaran orang Yahudi ini kalau orang sakit ini pasti hidupnya punya masalah sama Tuhan. Tuhan Yesus berkata bukan karena salah dia, dosa dia atau karena orang tuanya. Cuma karena memang ada mau pekerjaan Tuhan yang dinyatakan melalui orang ini. Dalam Yohanes 9, murid-muridnya menjadi mengerti. Jadi kita bisa melihat apa yang Tuhan Yesus kerjakan di bait Allah ini, saudara-saudara, bukan saja mengizinkan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang buta, orang-orang yang cacat masuk ke dalam pelataran bait Allah pada waktu itu, tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Apa tidak bisa Tuhan Yesus, jangan deh daripada jadi masalah sama ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama Yahudi waktu itu. Ya udah saya di luar aja nyembuhin, sama kok sembuhin juga. Bisa kan saudara-saudara? Tetapi Tuhan Yesus selalu dalam pekerjaannya tidak ada yang tidak terencana. Tuhan Yesus ingin mengatakan, ingin memperkenalkan dan mendeklarasikan bahwa rumah Tuhan adalah tempat pengampunan dosa manusia. Dan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi alat bagi manusia untuk menyucikan dari dosa-dosa. Sehingga dengan kata lain Tuhan mengajak Tuhan Yesus, marilah datang kepadaku. Sehingga lalu kita mengenal, kita mengaitkan ada ayat di mana Tuhan Yesus mengatakan, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Bukan beban berat kita habis ngangkat-ngangkat paket saudara-saudara. Bukan cuma kurir yang paketnya berat ya saudara-saudara. Kadang yang terima, wah sampai beli kulkas saja online ya sekarang. Nggak tahu ada. Kesian kurirnya. Bukan beban berat yang seperti itu. Beban berat karena dosa. Karena kekurangan manusia. Jadi kita bisa melihat sebenarnya apa yang dituliskan oleh Rasul Yakobus dalam Yakobus 5 ayat yang ke-20 yang tadi kita sudah baca. Yakobus ingin menunjukkan pertama-tama, Yakobus ingin menunjukkan melalui ayat itu ingin mengajarkan ini loh. Barang siapa ada orang yang membuat orang lain berbalik dari kesalahannya, dari dosanya, ia menjadi penyelamat. Tuhan Yesus sudah melakukan hal itu. Pada waktu Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang cacat di dalam bait Allah pada Matius 21, belum waktunya bagi dia untuk menyerahkan nyawanya di atas kayu salib. Sehingga ini, seperti tadi saya sudah katakan, Tuhan Yesus seperti apa namanya itu ya, dia mengerjakan dulu yang kecil-kecil untuk memperlihatkan. Baru puncaknya karya pekerjaan pelayanan Tuhan Yesus adalah pada saat dia mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita semua. Supaya ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, saudara-saudara, bukan mati tanpa makna. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang jauh sebelum atau sebelumnya sudah diperkenalkan pada Tuhan Yesus. Saya pernah diampuni. Kita mengingat bagaimana seorang perempuan berdosa dikatakan menjadi pezina.
orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, dengan begitu kejam dan munafiknya. Perempuan ini harus dilempar batu. Tuhan Yesus cuma bilang, kalau ada dari kalian yang tidak pernah melakukan dosa, dia yang akan melempar pertama. Saya izinkan. Enggak ada saudara-saudara, karena enggak ada manusia yang enggak pernah berbuat dosa. Mau kecil mau besar, dosa tetap dosa. Mereka semua malu, pulang. Yang terjadi dengan perempuan itu apa? Apa Tuhan Yesus? Kan Tuhan Yesus tidak pernah berbuat dosa. Apa dia ambil batu? Nah sekarang giliran saya ya. Supaya kamu tahu yang tidak berdosa di dunia ini cuma saya. Jadi saya timpuk kamu. Apa dia melakukan itu terhadap perempuan yang berdosa itu? Dia mengatakan, saya pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan Tuhan Yesus lepaskan bagi orang yang berdosa satu persatu. Dan puncaknya adalah ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita semua. Supaya orang mengerti, manusia mengerti. Bukan saja orang pada zaman Tuhan Yesus, tetapi sampai kepada kita sekarang mengerti bahwa satu-satunya penyelamat kita dan berjasa di dalam kehidupan kita adalah Tuhan Yesus. Kalau kita melihat saudara-saudara di dalam Markus 2 ayat yang ke-16 dan 17. Markus 2 ayat yang ke-16 dan 17. Ada kisah lain daripada Tuhan Yesus. Dalam Markus 2 ayat 16 dan 17. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, mengapakah ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Jadi kita melihat makin jelas saudara-saudara, dari ayat yang baru saja kita baca, Tuhan Yesus sendiri mengatakan, saya datang ke dunia memang ini maunya saya, tugasnya saya yang seharusnya. Untuk menyelamatkan, menjadi penyelamat bagi orang-orang yang berdosa. Kalau orang sudah kudus, nggak perlu lagi. Kalau orang yang sudah benar, ya sudah tinggal masuk sorga. Tetapi ada begitu banyak orang-orang yang berdosa dan tidak memiliki keselamatan. Sehingga Tuhan Yesus berkasih karunia terhadap manusia, termasuk kita semua saudara-saudara. Bayangkan kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia. Alkitab ini dalam perjanjian baru tidak dituliskan. Kan kitab Injil ini keempat kitab pertama dalam perjanjian baru, keempat Injil ini adalah mengenai Tuhan Yesus. Kalau tidak dituliskan saudara-saudara, maka kita nggak akan mengenal Tuhan Yesus. Kita bukan orang Yahudi, jauh-jauh dari orang Israel, nggak ada mirip-miripnya. Kita lahir di Asia begini, di timur saudara-saudara. Boro-boro dengar kitab Taurat. Bangsa Yahudi, orang Israel saja pada zaman Tuhan Yesus, bukan bangsa Yahudi. Orang Israel pada zaman Tuhan Yesus saja sudah tidak ada. Sudah bubar. Cuma sisa-sisa orang-orang Yahudi yang kembali dari pembuangan, dari tawanan Babel, Persia, dan Media pada waktu itu. Tapi kemudian mereka dijajah lagi oleh Roma, bangsa Roma. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus tujuan datang ke dunia memang adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang. Kalau kita melihat dari sini, maka jelas bagi kita adalah orang yang tadinya berdosa. Keselamatan itu jauh dari kita, saudara-saudara. Gimana caranya kita bisa diselamatkan?
Kalau tanpa pengampunan, ya nggak akan bisa. Tetapi Tuhan Yesus kemudian datang kepada kita, atau datang ke dunia ini untuk kita. Kita harus mengakui bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa. Firman Tuhan mengatakan kalau ada orang yang berkata saya tidak pernah berbuat dosa maka terkutuklah ia. Sebab dengan cara demikian mengingkari karya salib Kristus. Berarti omong kosong maksudnya begitu, kurang lebih begitu ya kalau bahasa sehari-hari kita. Apakah dengan berkata berarti maksudnya omong kosong Tuhan Yesus itu mau menebus dosa? Karena kita semua sebenarnya tidak layak, kemudian dilayakkan. Itulah sebabnya dalam Matius 21 tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang buta, orang-orang timpang yang cacat, apapun saudara-saudara penyakit fisik mereka, di dalam bait Allah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ini adalah gambaran bahwa Tuhan Yesus menerima. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengerti saudara-saudara bahwa sebenarnya Tuhan Yesus memberikan kesempatan. Puji Tuhan kalau kita sudah menjadi orang-orang percaya yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Dengan iman kita mengakui. Kita mempercayai bahwa keselamatan adalah milik kita yang harus dipertahankan tentunya. Dan untuk saudara-saudara mendapatkan pemulihan ini, maka pertama-tama yang kita harus lakukan adalah seperti orang-orang di dalam Matius 21 ayat ke-14, datang kepada Tuhan Yesus. Kita melihat balik ke dalam Matius 21 lagi tadi, saudara-saudara, Matius 21 ayat yang ke-14. Matius 21 ayat yang ke-14. Datanglah orang-orang buta dan orang-orang lumpuh kepadanya di halaman bait Allah itu. Sampai situ, saudara-saudara. Jadi bukan Tuhan Yesus karena mentang-mentang dia menjadi juru selamat, dia datang ke dunia ini untuk menjadi juru selamat, satu persatu disamperin rumah orang-orang, bukan saudara-saudara. Cara kerja Tuhan Yesus bukan demikian, bukan karena dia tidak mau. Bukan karena waduh kan jadi susah saya enggak, bukan. Tuhan Yesus enggak pernah merasakan diberatkan untuk melayani, untuk pekerjaan pelayanan. Tetapi sekali lagi Tuhan Yesus mau memberikan gambaran bahwa marilah datang kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat. Kuncinya yang pertama adalah datang kepada Tuhan Yesus. Jadi kalau kita datang beribadah di gereja seperti sekarang ini, seperti biasanya pada hari-hari kita beribadah pada hari Minggu, itu adalah suatu hal yang tepat yang sudah kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Permasalahannya saudara-saudara, ketika kita datang menghampiri Tuhan Yesus, karena kita menyadari Tuhan yang mampu menyelamatkan kita dan menjaga kita dalam kehidupan yang harus kita jalani, atau cuma rutinitas, atau cuma karena KTP saya orang Kristen, saya ditulisnya Kristen, kalau enggak ke gereja saya yang malu. Kita harus menjadi seperti orang-orang cacat yang ada di dalam Matius 21. Mereka datang karena mereka menyadari ada sesuatu yang ada di dalam diri mereka yang harus dibereskan. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sehingga ketika mereka datang, orang-orang lumpuh, orang-orang buta datang kepadanya, mereka disembuhkannya. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus, kita minta pengampunan dosa. Karena kita sadar saya adalah orang berdosa Tuhan Yesus. Saya bukan orang suci, ada begitu banyak hal-hal jelek yang saya pernah lakukan. Tapi saya mau datang kepada Engkau supaya segala sesuatu yang buruk ini boleh beres.
maka Tuhan Yesus mau menyembuhkan kita. Mungkin kita tidak cacat secara fisik, mungkin kita tidak mempunyai penyakit secara fisik, tetapi bagaimana dengan kerohanian kita? Bagaimana dengan jiwa kita? Kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara, maka Dia yang akan membereskan. Ini adalah makna daripada kematian Tuhan Yesus atau korban yang Dia lakukan. Ketika Dia disalib, Dia harus mati. Apakah Tuhan Yesus tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Tentunya mampu, saudara-saudara, Dia adalah Tuhan. Tidak mungkin Tuhan Yesus tidak punya kuasa. Tetapi Dia tahu bahwa Dia harus berkorban. Kalau Dia tidak berkorban, kalau Dia tidak mati, kita tidak hidup, saudara-saudara. Dan itu adalah jalan yang akhirnya Dia pilih. Bukan dengan gagah berani, maksudnya bukan dengan kuasanya Dia semena-mena. Lalu Dia membasmi semua musuh-musuhnya yang mencoba menghina Dia pada waktu itu. Dia biarkan. Karena Dia tahu Dia harus berkorban. Karena kalau Tuhan Yesus tidak berkorban, kita yang jadi korban dari dosa yang selalu menetap di dalam bumi ini, di dalam dunia ini. Jadi setelah saudara-saudara kita datang mencari Tuhan Yesus, seperti orang-orang cacat yang di dalam Matius 21. Kita tetap tinggal setia. Kesetiaan kita harus tetap ada kepada Tuhan Yesus. Supaya keselamatan yang sudah kita peroleh ini tidak menjadi hilang. Supaya kita tidak balik kepada kehidupan kita yang lama. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan Yesus juga dengan jelas menginstruksikan. Biarlah kiranya perjamuan yang Dia lakukan menjadi peringatan akan aku, Tuhan Yesus mengatakan. Bukan karena Dia mau diingat, karena Dia narsis. Bukan Dia mau menjadi orang yang terkenal. Tapi supaya kita semua mengingat bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku datang pada salib itu. Kita mau menyanyikan lagu ini, saudara-saudara. Bagian refnya saja, ku datang pada salib itu. Datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku datang Pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Di sana ku dapat ampun dosa. Kalau kita datang kepada salib itu, kita mengingat
karya terbesar yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin ada begitu banyak di dalam kehidupan kita orang berjasa bagi kita. Ada orang yang pernah menolong kita dalam kesusahan. Ada orang yang peduli kepada kita saat kita mengalami kelemahan. Ada orang-orang baik di sekeliling kita. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang mampu menjadi juru selamat kita. Dan tidak ada satu orang pun di dunia ini sebaik apapun dapat melakukannya bagi kita. Sebab itu saudara-saudara, biarlah kiranya kita menjadi bagian seperti orang-orang yang datang ke dalam bait Allah kepada Tuhan Yesus untuk minta disembuhkan. Kita meminta kasih karunia Tuhan Yesus berlaku atas hidup kita. Supaya ketika kita, mungkin ada di antara kita yang masih hidup di dalam dosa. Padahal seharusnya kita sudah ditebus dan kita menjadi orang-orang yang bertobat sepenuhnya. Tidak lagi menjadi orang-orang yang berbuat dosa sekecil apapun. Masih ada kesempatan bagi kita semua. Ada pengampunan yang Tuhan Yesus tawarkan, tetapi pertama-tama kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengakui bahwa kita perlu disembuhkan secara rohani. Semua kecacatan kita di dalam kerohanian kita harus Tuhan Yesus angkat. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kerohanian kita, kita harus tetap setia tinggal di dalamnya. Supaya kasih karunia itu tetap berlaku bagi kita. Sehingga kemudian kita bisa menyaksikan kepada orang lain dan mensyukuri dengan berkata, "Ku datang pada salib itu." Ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya jatuh pada kasih-Nya. Salahku dapat, Sekali lagi katakan, ku datang pada salib itu. Haleluya. ku datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Aku jatuh pada kasih-Nya. Di sana ku dapat ampun dosa. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk perhatian-Mu di dalam kehidupan kami. Mungkin selama ini kami melupakan Tuhan, mungkin kami menganggap hal yang sepele. Tetapi kami tahu Tuhan Yesus bahwa hal-hal terkecil yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami adalah hal-hal yang berdampak besar bagi kami Tuhan Yesus. Dan keselamatan itu Tuhan Yesus yang telah dianugerahkan kepada kami adalah hal yang terbesar yang boleh kami terima. Melalui Tuhan perhatian-Mu, melalui kematian-Mu di atas kayu salib Tuhan Yesus, Engkau mengatakan kepada kami supaya kami datang kepada Engkau. Karena kami Tuhan Yesus adalah orang-orang yang penuh dengan kecacatan rohani. Kami tidak mau mengatakan kami Tuhan Yesus orang-orang yang tidak pernah bersalah dan berbuat dosa. Sebaliknya kami mau mengakui Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami adalah orang-orang yang berdosa, tetapi sekarang kami menerima pengampunan, anugerah keselamatan yang daripada-Mu. Dikuduskan Tuhan Yesus kehidupan kami oleh Engkau. Dan kematian-Mu di atas kayu salib membawakan kehidupan bagi kami. Itulah sebabnya Tuhan Yesus,
kami mengadakan perjamuan Tuhan, perjamuan kudus, untuk mengingat Tuhan Yesus bahwa Engkau adalah satu-satunya yang terpenting dan terutama di dalam kehidupan kami. Karena Engkau terlebih dahulu telah menganggap kami orang-orang yang penting Tuhan Yesus untuk diselamatkan. Ada anggur, ada roti Tuhan Yesus di hadapan kami sebagai lambang daripada darah dan tubuh-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati roti dan anggur yang ada. Kau yang mau memberkati kami semua sehingga kami boleh layak untuk mendapatkan perjamuan Tuhan. Untuk menerima roti dan anggur pada perjamuan kudus ini. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus firman yang telah diberitakan kepada kami, boleh Tuhan Yesus menjadi kekuatan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu Saya undang kita semua bangkit berdiri. hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita memakan roti dan meminum anggur perjamuan kudus yang ada, saya akan membacakan firman Tuhan mengenai perjamuan Tuhan
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang ada di tangan kanan kita yang kita pegang saudara-saudara, adalah lambang daripada tubuh Kristus yang telah terpecah-pecah. Karena ia tahu betapa pentingnya kehidupan kita untuk diselamatkan. Dan biarlah kiranya ini yang menjadi peringatan dan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan Yesus pernah ada, terlahir bagi kita. Tetapi juga bukan hanya terlahir, melainkan ia mati bagi kita. Hanya untuk menebus kita daripada semua kecacatan rohani kita, yaitu dosa-dosa kita, supaya kita memperoleh keselamatan yang ada. Pegang roti yang ada di tangan kanan kita, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita memakannya dengan iman. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Anggur yang sekarang ada di tangan kanan kita, saudara-saudara, adalah lambang, gambaran daripada darah Kristus yang memberikan keselamatan. Karena ia telah menjadi korban satu kali untuk selama-lamanya di dalam kehidupan kita, menebus dosa-dosa kita. Dan supaya kita mengingat bahwa kasih karunia Tuhan ini jangan kita anggap sepele. Jangan kita sia-siakan. Tetapi kita harus tinggal dan hidup serta setia dalam kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang terhilang. Sebaliknya setelah kita menerima keselamatan, setelah kita disembuhkan oleh Tuhan Yesus atas setiap kecacatan rohani kita, dosa-dosa kita, kita kemudian memperoleh keselamatan yang kekal itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami minum anggur ini. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami telah menerima perjamuan kudus melalui roti dan anggur yang ada, biarlah kiranya Tuhan Yesus kami boleh mengingat selalu, dan kami mau mengingat selalu Tuhan Yesus akan kasih karunia yang telah Engkau berikan, yang telah Engkau sampaikan kepada kami, dan yang telah menjadi milik kami Tuhan Yesus. Dan biarlah kiranya keselamatan ini boleh kami pegang. Dengan setia kami mengiring Engkau. Dengan setia ketika kami sudah memasuki rumah-Mu Tuhan untuk menghampiri, datang kepada Engkau. Kami terus mengikut Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu, untuk perjamuan kudus yang boleh kami adakan pada saat ini, yang boleh kami selenggarakan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.
Amin.